Oke, Pak Ahmad Lubis, kita di BOR 1 berdua ya. Kita gantian. Dengar, Pak Lubis, dengar suara saya? Jelas. Jelas, Jelas, Bu. Oke. Jadi kita di BOR 1 berdua, jadi kita gantian. Siap. Coach dan Coach gitu ya. Nah, Siap. ini gimana Pak Lubis? Siapa yang mau jadi coach duluan? Ibu lah dulu ya. Oke, siap. Siap. Oke. Terima kasih. Iya, Bu. Pak Lubis, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Lubis sehat hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat alhamdulillah. Oke. Pak, sesuai kesepakatan kita kemarin ya, kita mau ngobrol santai, melakukan percakapan, betul ya? Betul, Bu. Betul. Oke. Jadi Pak Lubis, apa nih yang mau kita percakapkan? Atau apa tujuan Pak Lubis mengajak percakapan ini gitu? Gini Bu, ada di sekolah binaan kita, apa namanya ini, tentang kurikulum merdeka ini Bu, belum paham kali guru-gurunya Bu. Bagaimana kira-kira ini Bu? Oke, jadi makasih. Jadi Pak Lubis pengen nih di sekolah binaannya Bapak bisa mendampingi ya, apa yang mau dilakukan karena guru-gurunya belum memahami kurikulum merdeka, betul ya Pak Lubis? Iya, Bu. Itu tujuannya ya. Iya Bu, ya. Oke, terima kasih. Jadi Pak Lubis memiliki tujuan bagaimana Pak Lubis melakukan pendampingan di sekolah Pak Lubis yang guru-gurunya belum paham tentang kurikulum merdeka. Sementara tahun ini semua sudah harus diwajibkan menerapkan kurikulum merdeka, betul ya? Iya Bu, iya, itu dia Bu. Jadi dari sini apa tujuan Pak Lubis? Apa yang Pak Lubis mau rencanakan dengan kondisi sekolah yang Bapak ceritakan tadi? Ini Bu, maksud tujuan saya ini agar guru-guru supaya menguasai daripada wawasan ataupun tentang kurikulum merdeka ini Bu. Jadi masih banyak di antara guru-guru binaan kita yang belum menguasai. Saya punya program ke depan untuk memberikan apa namanya itu sosialisasi tentang kurikulum merdeka lagi Bu. Oke. Berarti Bapak punya rencana, Bapak mau memberikan sosialisasi tentang kurikulum merdeka karena guru-gurunya memang banyak yang belum paham. Begitu ya Pak? Iya Bu. Oke. Banyak belum paham. Nah, Pak Lubis, Bapak punya perencanaan untuk sosialisasi kurikulum merdeka, betul ya? Sosialisasi kurikulum merdeka. Oke. Bapak melihat itu bisa berhasil, ya kan? Iya. Apabila apa? Atau ukuran keberhasilan yang Bapak ingin lakukan ini seperti apa nanti? Kalau itu kita tilik dengan apa namanya praktek di lapangan, itu kalau kita berhasil, kalau adanya workshop yang memang dilakukan dengan penuh dengan fokus gitu Bu. Tetapi kadang-kadang ini program-program dari dinas itu kita pun pengawas itu belum dikasih suatu kesempatan, waktunya pun kurang pas seperti itu Bu. Jadi kita butuh bantuan seperti orang ibu lah untuk turun minta bantu untuk melakukan workshop yang menguasai ilmu-ilmu tentang kurikulum merdeka ini Bu. Itu Bu ya, workshopnya Bu yang ngapakan supaya tuntas ya. Supaya tuntas. Tadi Bapak katakan belum fokus, betul ya Pak Lubis? Iya, belum. Apa yang boleh Bapak ceritakan kondisi yang belum fokus itu seperti apa? Yang belum fokus guru-gurunya ini Bu, kadang-kadang sudah dikasih suatu apa namanya sosialisasi secara
berkala seperti itu. Tapi guru-gurunya tidak melakukan di lapangan tentang kurikulum merdeka ini, masih konvensional juga Bu yang banyak. Jadi gimana, bingung juga Bu, bagaimana program kita selanjutnya ini. Gitu ya. Jadi belum fokusnya, guru-guru itu belum fokus. Pak Lubis menginginkan mereka fokus sehingga paham, gitu ya. Iya Bu. Paham Iya. tentang kurikulum merdeka. Oke. Nah Pak, apa yang perlu disiapkan untuk merubah guru, ya kan? Merubah Iya. guru yang tadinya belum paham kurikulum merdeka menjadi paham, betul ya? Iya Bu. Kemudian yang gurunya belum fokus menjadi fokus. Apa yang perlu Bapak siapkan? Yang perlu saya siapkan ini sebenarnya workshop-nya ini Bu. Workshop-nya lebih cepat dilaksanakan. Di program kita memang ini di bulan depan baru Bu dilaksanakan. Terus kesediaan daripada narasumber yang menguasai lah Bu. Kalau saya sendiri untuk apa ini belum menguasai juga kurikulum merdeka, jadi saya sebagai pengawas pun kurang menguasainya. Tapi perlu bantuan seperti orang ibu yang menguasai kurikulum merdeka ini Bu. Itu ya. Itu Bu. Oke, jadi tadi Bapak mau menyiapkan workshop ya, workshop tentang kurikulum merdeka. Oke. Untuk persiapan workshop, apa hal-hal yang sudah Bapak lihat itu akan membantu keberhasilan workshop? Hal-hal apa saja yang Bapak lihat saat ini yang itu bisa membantu keberhasilan workshop? Kalau dilaksanakan workshop itu, saya yakin, percaya itu guru-guru nanti akan mempunyai wawasan atau ilmu tentang kurikulum merdeka itu Bu. Nah, kalau kita laksanakan workshop, ya rasa pembelajaran yang dilakukan guru-guru itu lebih baik ke depan itu Bu. Nah, itu dia Bu. Oke, jadi hal-hal yang disiapkan berarti Bapak tetap mau menyiapkan workshop, betul ya? Iya. Oke, tetap mau menyiapkan workshop. Bapak menganggap dengan workshop itu nanti guru-guru wawasannya akan tambah dan dia akan implementasi kurikulum itu lebih optimal, begitu ya? Iya, itu dia. Iya, itu dia Bu. Oke. Iya Bu. Oke, Pak. Kemudian selain itu apa lagi? Selain itu apa ya? Selain workshop, tadi kan Bapak satu workshop ya kan, mau dilakukan dengan workshop. Selain workshop, apa yang terbayang sama Bapak? Sepertinya ya ini di sekolah binaan kita ini belum ada kombel. Ini juga yang apa ini? Ya. Kombel, komunitas belajar ini. Jadi sekolah kita belum dibuat kombelnya. Jadi itu juga sangat membantu kombel ini kalau kita hidupkan Bu. Rencana membuat kombel lah ini Bu. Membuat kombel ya, di sekolah binaan, di sekolah kita sekolah. Tadi Bapak sampaikan dengan adanya kombel ini akan mendukung keberhasilan ya, dalam implementasi kurikulum. Nah, peran kombel seperti apa Pak Lubis? Sehingga Bapak tadi kan Bapak menyampaikan dengan adanya kombel maka akan berhasil ya kan. Nah sekarang seperti apa kombel itu berperan? Kombel ini sangat berperan, ini Bu, untuk berbagi ilmu, praktik baik lah dikatakan itu Bu, kepada teman-teman. Ada kadang-kadang yang memang dia itu yang acuh tak acuh, ada kadang-kadang yang sudah berpengalaman, berbagi dia Bu. Jadi di antara guru-guru itu nanti kalau ada komunitas belajarnya, jadi berbagi ilmu lah di situ, yang tidak tahu tadi menjadi tahu, yang sudah mengetahui nanti dia kasih nanti untuk berbagi ilmunya Bu. Sangat bagus Bu itu. Ya. Oke Pak Lubis. Jadi Bapak yang pertama lakukan workshop, betul ya? Betul, yang kedua mau membentuk kombel supaya guru-guru bisa saling berbagi praktek baik di kombel gitu ya. Masih ada Pak Lubis? Selain itu aja untuk nampaknya untuk sementara itu aja Bu yang di sekolah kita perlu kita genjot ke depan Bu.
Jadi setelah Bapak sampaikan yang perlu dipersiapkan adalah 2 itu, begitu ya Pak Lubis ya? Iya, iya. Oke. Jadi kalau 2 itu Bapak buat, perencanaan yang 2 itu Bapak buat, Bapak perlu dukungan apa? Atau perlu dukungan dari mana? Kita perlu memang dukungan daripada apa namanya ini, kawan-kawan yang dari komite, kawan-kawan dari pemangku kepentingan, seperti yang ini kawan-kawan yang sudah diklat coaching ini, nanti bisa kita istilahnya apa namanya berbagi untuk saling turun ke sekolah kita, Bu. Nanti kita ajak untuk turun karena di antara kita kan sudah saling menguasai, ya Bu, saling membantu. Oke. Gitu. Oke, tadi di dalam satu komite ya, Bapak akan minta Komite. dukungan komite. Seperti Ya, apa dukungan dari komite, Pak? dukungan komite ini ya mana supaya nanti guyup orang tua muridnya nanti mengetahui perkembangan-perkembangan di internal. Jadi tidak nanti orang tua murid nanti apa namanya acuh tak acuh tentang perkembangan di internal sekolah itu, Bu. Jadi perlu apa namanya guyup lah apa mendukung program-program yang di sekolah. Ya Bu, gitu. Oke. Oke, terima kasih. Ya, Bu. Kalau boleh saya garis bawahi berarti komite akan mendukung kepedulian ya, Pak Lubis? Iya, iya Peduli Bu. sama Ya. program sekolah. Oke. Kemudian tadi Bapak sampaikan dukungan yang lain dari pemangku kepentingan. Bisa lebih Bapak jelaskan? Pemangku kepentingan itu siapa saja, perannya seperti apa? Oh, seperti ada dia apa namanya itu Polmas, seperti dinas-dinas kesehatan, seperti apa nama Babinsa ya Bu ya, yang berperan aktif yang mengapakan di eksternal, terus seperti apa nama kawan-kawan dari dinas pendidikan gitu ya Bu. Jadi supaya nanti kita seiring selangkah sejalan Bu untuk mengapakan memajukan sekolah binaan tadi Bu. Oke. Itu dia. Oke, itu ya Pak Lubis. Iya, Bu. Jadi Iya. tadi Bapak sampaikan dukungannya ada dari komite, ada dukungannya dari pemangku kepentingan. Itu ya. Oke. Nah, Pak, Bapak rencanakan pelaksanaannya kapan itu? Perencanaan Bapak yang Bapak sampaikan tadi, pelaksanaannya kapan? Kalau dia workshop ini memang sudah kita buat di Arkas ini di bulan Oktober, Bu. Bulan Tanggal Oktober. 10 Oktober Oke. 2024 ini, Bu. Iya. Kita Bulan buat depan ya, Pak ya? bulan depan. Kalau Kombel ini di bulan ini harus kita apa kan Bu, kita buat gitu. Kombel harus belajar supaya Oke. berbagi praktik baiklah cepat, Ibu. Oh gitu. Oke, Pak. Iya, Bu. Berarti untuk kombelnya September harus terbentuk. Iya, Bu, ya. Workshop-nya akan dilakukan di bulan Oktober. Begitu ya, Pak ya? Iya, Bu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Lubis. Bapak Sama-sama, Bu. sudah membuat satu perencanaan yang tadinya kondisi sekolahnya gurunya belum paham tentang kurikulum merdeka, begitu ya. Kemudian Iya, Bapak iya, Bu. membuat perencanaan. Oke, Pak. Bisa Bapak simpulkan apa perencanaan yang sudah kita cakapkan tadi? Baik, Bu. Termasuk waktu pelaksanaannya? Perencanaan yang kita buat di sekolah binaan untuk ke depan, Bu. Yang pertama itu tentang pelaksanaan workshop, Bu. Kita akan melaksanakan nanti sesuai dengan program yang sudah ada di Arkas. Itu kita laksanakan di tanggal 10 Oktober 2024. Kemudian pelaksanaan tentang Kompel. Supaya nanti berbagi praktik-praktik baik sesama guru. Supaya nanti wawasan-wawasan bertambah. Nanti Kompelnya akan kita buat di bulan ini juga, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Gitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Lubis. Sama-sama, Bu. Kita tunggu nanti kita buat percakapan lagi ya Pak Lubis setelah Siap, selesai siap, Bu. workshop. Siap, Bu. Oke, Ditunggu saya informasi, pengen Bu. melihat perencanaan Bapak udah capaiannya sampai sejauh mana. Siap, Kita Bu. janji untuk percakapan lagi ya Pak Lubis. Siap, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Lubis. Sama-sama, Bu. Sehat-sehat, Bu.
Waalaikumsalam. Oke, gantian sekarang. Siapa ini Bu Fajri Ananda ini? Satu Bu bergabung apa? Fajri admin. Oh, Masa nggak kenal sama Bu Fajri? Cubit nanti enggak sama Bu maksudnya Fajri ya. apa? Aku pikir Pak Lamser nama apa Pak Lamser? Oh, ini Bu Fajri. Ah, ini baru kenal jadinya. Tadi baru simbol tadi. Oke, Pak Ini Lubis. Oh, Bapak tadi udah jadi coach, saya coachnya. Sekarang siap, gantian siap, Bapak jadi coachnya, saya coachnya. siap. Siap Bu Fajri, izin ya Bu Fajri. Maaf. Lanjut. Ya, diterima. Ya, oh, luar. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ripolan? Alhamdulillah sehat. Selalu semangat Pak Lubis. Semangat ya Bu, walaupun gimana kondisi tetap semangat ya kan? Iya Bu, iya. Lagi apa ini Bu? Kira-kira ini lagi kegiatan apa ini? Lagi nyantai saya tengok. Lagi nyantai, terus lagi nunggu Pak Lubis sesuai Oh iya, janjian ya, kita untuk percakapan. Saya gini-gini ditunggu juga, alhamdulillah. Oke Pak Lubis. Ibu ini di sekolah mana ini Ibu? Saya nggak di sekolah Pak, karena saya menunggu Bapak untuk percakapan. Saya nunggu di kantor dinas Pak, di Capdis Pak. Kan Oh, kita di Capdis ini Bu. iya. Di Capdis ini ya Bu. Bu, mohon maaf. Oh, kira-kira hari ini kita lakukan percakapan tentang program ya Bu ya, program perencanaan ya Bu. Kira-kira perencanaan ke depan apa kira-kira yang Ibu akan laksanakan ya? Iya, Pak. Saya itu setelah mengikuti diklat, ya kan. Ternyata diklat coaching ini, ternyata setelah saya mengikuti diklat coaching, saya baru tahu ternyata di dalam kita melakukan coaching di pendampingan itu ada 4 jenis Pak itu. Jadi saya dalam percakapan ini saya bertujuan bagaimana 4 jenis coaching itu bisa saya laksanakan rutin di semua sekolah dampingan saya, begitu Pak. Oh gitu Bu ya. Oh. Mantap itu Bu, bagus ya. Jadi kira-kira apa namanya ini program perencanaan ke depan apa kira-kira salah satunya ya Bu ya? Oke, jadi Pak, saya kan pengen nih apa hasil diklat saya langsung saya implementasikan di sekolah binaan. Iya. Gitu ya Pak ya. Jadi saya pengen itu bisa terimplementasi dengan optimal. Karena selama ini saya udah implementasikan coaching itu Pak. Tetapi saya kan nggak tahu kalau ternyata coaching itu ada 4 jenis gitu. Gitu Pak Lupi. Jadi rencana saya ke depan, saya akan melaksanakan atau mengimplementasikan coaching yang 4 jenis itu di semua sekolah binaan saya. Begitu Pak. Oh gitu. Kira-kira kapan Ibu apakan ini rencana laksanakan ini Bu? Secepatnya Pak. Secepatnya kalau perlu nggak usah nunggu selesai diklat, saya harus segera implementasi Pak. Soalnya Pak, kalau namanya coaching, kalau nggak diimplementasikan itu nggak akan terampil. Itu menurut saya ya Pak ya. Jadi itulah yang saya melakukan untuk perencanaan pendampingan. Jadi yang selama ini saya melakukan pendampingan, ya udah kita pendampingan, kita percakapan coaching gitu ya. Tetapi coachingnya tidak terarah ke 4 jenis Pak. 4 jenis yang saya pelajari di diklat. Sehingga ya coaching aja. Nah, jadi selama ini yang sudah saya lakukan coaching ke sekolah binaan itu, setelah saya belajar di modul 3 di diklat ini Pak, saya baru tahu ternyata coaching yang kemarin saya buat di sekolah A itu di perencanaan. Coaching yang saya buat di kelas B itu refleksi. Saya baru tahu sekarang gitu Pak.
Makanya Oh, saya pengen menerapkan 4 jenis coaching itu ke semua sekolah binaan saya. ya, ya, ya. Jadi sama siapa saja nanti Ibu apa nanti penerapannya ini Bu? Iya, eee, tentu saja saya harus membuat persiapan Pak Lubis, ya Mhm. kan? Persiapan bagaimana supaya 4 coaching itu, eee, bisa saya implementasikan dan saya menginginkan, sesuai di Perdijen 4831 ya Pak Lubis, di peran baru Oh, pengawas kita, itu kan iya, kita iya. membuat laporan pengawas itu kan 3 bulan sekali. Iya, Ya iya, kan? iya, iya. Iya, Berarti iya. dalam 3 bulan itu, saya harus lakukan, perencanaan, pemecahan masalah kalau memang ada tantangan dari kepala sekolah, kemudian refleksi dan, kalibrasi di akhir. Di akhir, berarti di bulan ketiga ya, Pak, ya? Iya, Itu iya, ya. iya, iya. Nah, kemudian saya juga harus siapkan pemahaman kepala sekolah saya bahwa pendampingannya harus seperti itu, gitu. Karena kalau kepala sekolahnya nggak paham, nggak kita pahamkan seperti apa peran kita sekarang, seperti apa yang harus kita lakukan dalam pendampingan, nanti nggak nyambung, Pak. Ngapain ini Hmm, burukolan koceng-koceng terus, begitu kan, Pak? Padahal iya, itu iya, memang iya, iya. program pendampingan kita, gitu. Itu Iya, yang harus saya iya. persiapkan, Pak, di Oh, awal. Mhm. jadi butuh untuk betul-betul pemahaman kepala sekolah ya Bu ya? Hmm. Betul. Jadi langkah apa kira-kira yang Ibu buat untuk membuat pemahaman kepala sekolah tadi Ibu? Kira-kira Oke, apa terima yang Ibu lakukan? terima kasih Pak Lubis. Hmm. Jadi, saya mempersiapkan diri ya. Saya harus Iya, harus betul-betul bisa menerapkan 4 jenis coaching, gitu kan. iya, iya. Kemudian saya melakukan sosialisasi ya, Sosialisasi. sosialisasi kepada Oh, semua sekolah binaan saya. Rencana saya di awal Oktober saya lakukan sosialisasi itu, Pak, di awal Oktober, Oktober. supaya semua kepala sekolah paham bahwa pendampingan yang sekarang itu diarahkan untuk menggunakan coaching yang 4 jenis tadi gitu, Pak. Ya, Hmm. jadi sosialisasi. Kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya setelah sosialisasi, kita di dalam sosialisasi itu saya langsung meminta pemetaan, Pak. Pemetaannya Oh, begini, eee kan ini sudah masuk triwulan 3 ya, Pak, ya, kalau kita iya, dari kinerja kita, gitu ya, iya, iya, yang akan diakhiri di September, betul ya, Pak? iya, Oke, iya, berarti di bulan ini, eee, saya akan melakukan kalibrasi, Pak, karena dia kan kemarin sudah ada program, gitu ya, Pak, iya, iya, untuk iya. memulai perencanaan yang baru di TW keempat, Oktober, November, Desember. Desember ya. Ya, itu. Jadi saya akan lakukan pemetaan, eee, biasanya saya tawarkan lewat WA grup binaan saya, Pak. Saya punya WA grup pendampingan gitu ya. Jadi Hmm, saya akan buat begini, saya umumkan di WA grup, saya akan melakukan coaching perencanaan, gitu ya. iya, Oke. iya. Kemudian kepala sekolah siapa ya yang mau duluan atau silakan list waktunya, begitu. Itu Oh, pemetaannya Pak Lubis. oh, Heeh, jadi saya lakukan pemetaan supaya jangan tabrakan nanti di sini nelpon, besok saya di-coaching ya, yang satu lagi nelpon, besok saya di-coaching, kan tabrakan jadinya. oh gitu, Nah, jadi dilakukan harus pemetaan, dilakukan pemetaan, gitu. pemetaan. Nanti Ya setelah itu. pemetaan baru implementasi, Pak. Itu yang saya lakukan, Oh, bagus persiapan Bu ya. saya. Bagus Mhm, persiapannya ya Bu ya, matang itu namanya terima nanti itu ya. kasih. Oh, jadi selain kepala sekolah Bu, ada lagi kira-kira orang yang ikut apa andil di dalamnya? Oke, terima kasih Pak Lubis. Kalau kalau saya mengatakan program saya ini akan berhasil, satu, dukungannya dari kepala sekolah. Hmm, Berarti kepala sekolah kan harus paham dulu, gitu ya, Pak? iya, iya, Nah, iya, namun Pak, di lapangan kadang iya. kepala sekolah itu nggak pede sendiri, dia minta Iya. ditemenin. Ah, itu Nah, dia. contoh nih kalau dia mau percakapan tentang kurikulum, dia minta ditemenin waka kurikulumnya, gitu kan? Ah, iya, iya, Gitu. iya, Jadi, gitu. mungkin saya minta dukungan juga tim manajemen yang ada di sekolah, gitu. Oh gitu, iya, 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 iya. Gitu Bagus Bu ya. ya. Ya, Oh, kemudian, eee, yang saya rencanakan, Pak Lubis, di iya, saat saya memahamkan atau sosialisasi kepada kepala sekolah, mhm. saya minta dukungan Pak Kacap.
Pak Lubis, Kacabdi. Oh. Jadi walaupun di dalam sebelum saya sosialisasi memahamkan tentang pendampingan yang menggunakan 4 jenis coaching tadi, saya mohon Pak Kacabdis mau membuka dan memberi arahan sehingga lebih kuat, Pak. Iya, lebih kuat ya. Kalau kita ngundang sendiri nggak ada dukungan dari Kacabdis, kepala sekolahnya kadang kan udahlah. Lost lah gitu ya, Bu ya. Ya, lebih kuat lah dia, lebih kuat menguatkan. Ya. Itu Pak, itu rencana Bagus saya. itu, bagus. Oh baik Bu, saya sudah memaklumi, memahami apa yang Ibu ceritakan tadi. Program perencanaan Ibu tadi sangatlah bagus. Mudah-mudahan nanti terrealisasi ya Bu ya. Amin. Jadi terakhir Bu, kira-kira apa kesimpulan yang Ibu apakan tentang perencanaan tadi Bu? Ya, terima kasih ya Pak Lubis. Saya udah di coaching sama Pak Lubis. Tadinya saya juga masih bingung apa yang mau saya siapkan semua gitu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan percakapan kita tadi, gitu ya Pak Lubis. Kalau saya mau merencanakan menerapkan 4 coaching di sekolah dampingan, itu yang pertama yang harus saya lakukan berarti saya harus mempersiapkan diri dulu. Oh, gitu satu. Jangan nanti kita sudah mau implementasi coachingnya aja terampilnya belum terampil gitu ya Pak Lubis. Itu ya. Jadi saya mempersiapkan diri, belajar lagi dari hasil pelatihan, baca modul lagi, begitu ya. Melihat video lagi kan contoh videonya ada ya di modul kita ya. Oke. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan sosialisasi kepada kepala sekolah dampingan saya kumpulkan, memahamkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pengawas sekolah sekarang bukan seperti dulu, karena ini kan hal yang baru ya. Jadi pendampingannya saya pahamkan dulu bahwa sekarang pendampingan pengawas itu dengan 4 jenis coaching gitu. Itu Pak Lubis. Dan di dalam sosialisasi itu saya ingin menghadirkan Kacabdis untuk menguatkan apa yang mau saya implementasikan. Itu ya. Itu. Kemudian langkah berikutnya saya akan memetakan. Pemetaan ya. Nah, pemetaan menyepakati sekolah A mau tanggal berapa, sekolah B mau tanggal berapa. Kemudian saya juga menyepakati bahwa 4 jenis coaching itu akan saya lakukan setiap 3 bulan sekali. Itu. Jadi ini kan September ya Pak. Jadi Oktober saya harus sudah mulai perencanaan Pak, gitu kan? Iya. Nanti kalibrasinya ada di Desember, begitu. Jadi itu harus saya petakan sekolah mana di tanggal berapa, begitu. Itu Pak Lubis. Mungkin itu dari yang bisa saya simpulkan ya. Dukungannya, saya dukungan jelas 1 dukungan dari Kacabdis untuk menguatkan. 2 dukungan dari kepala sekolah untuk dia paham dan dia optimal ya untuk saya dampingi. Kemudian untuk mengantisipasi kepala sekolah itu nggak pede atau gimana, maka saya minta dukungan tim manajemen yang ada di sekolah. Oh, ya tim manajemen ya. Itu Pak yang bisa saya simpulkan. Pak Lubis terima kasih banyak. Yang tadinya saya masih bingung bagaimana merencanakan ini. Dengan Bapak coaching, saya jadi punya 4 tahap ya, 4 tahap dan pihak yang mendukung. Itu ya Pak Lubis. Terima kasih. Itu yang bisa saya simpulkan Pak Lubis. Terima kasih Bu. Semoga realisasi nanti lancar Bu ya. Amin. Terima kasih doanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Lubis. Sambil pengamatan Pak Lubis, aku sambil pengamatan tadi yang Pak Lubis jadi coach ya kan. Sekarang Pak Lubis juga menyampaikan ke saya untuk pengamatannya. Pak Lubis dulu sampaikan ke saya. Karena kita double fungsi, pengamat dan pelaku. Masih mute, Pak. Iya. Oke, baik Bu, terima kasih. Lupa makanya. Terkait dengan pengamatan antara coach dengan coach tadi kita berdua, saya melihat ini tentang coaching
saya melihat itu alur tirtanya Ibu memang sudah menguasai ya. Sudah ya. Alur Terima tirtanya mulai kasih. dari apa ya, tujuan, Hmm. saya sudah dapat. Kemudian Ibu tadi memang sudah apa ya, tidak begitu ada jeda-jeda berpikir memang sudah ada pola-pola, ide-ide itu sudah berkesinambungan. Terus saya melihat juga Ibu apa tidak memotong-motong cerita, mendengarkan dengan baik. Saya melihat juga itu. Yang nampaknya Ibu menguasai deh gitu. Mantap juga. Itu yang perlu bisa saya apakan, Bu. Bagus. Kalau saya lihat bagus, Bu. Nanti kalau ada Terima kasih. perkembangan lagi saya Terima sampaikan kasih Pak lagi. Lubis. Terima kasih. Iya, iya, Ya, iya, Bu ya. Terima kasih. terima kasih. Iya. Ganti saya ya mengamati Siap, Bapak. siap, Nah, siap, Bu. jangan Boleh, marah Bu. ya kalau ada yang kasih masukan ya. Tidak belajar. Oke, Belajar. dari hasil pengamatan saya, Mhm. eh, Pak Lubis di alur Tirta memang sudah bagus. Cuman Iya. kadang Ya. Bapak sudah sampai ke refleksi, balik lagi ke identifikasi. Oh, Itu aja. Itu ya. kembali Tadi diulang tadi lagi. Oh. tadi coaching saya begitu. Saya udah jawab ke identifikasi. Bapak tanya lagi, saya udah jawab sampai refleksi, Bapak tanya lagi identifikasi. Nggak apa-apa. Nggak Iya. apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nanti Iya, nanti iya. lama-lama udah bisa itu satu. Oke. Kemudian mendengarkan dengan baik sudah bagus, Bapak. Kemudian memberikan pertanyaan berbobot sudah bagus. Kemudian memunculkan ide-ide gagasan, Bapak kurang menguatkan aja. Ya kan? Oh, Apa yang ya. langkah yang mau gitu. Jadi saya satu yang masukan dari saya ya Pak Lubis, Ya. tolong nanti kalau coaching lagi jangan pakai kata kira-kira. Sehingga coachingnya Oh. mantap. Kalau kira-kira apa ya? Oh tak kira-kira aja. Belum yang Oh. realistisnya. Jadi kata kira-kira gitu lebih bagus. Buang. Apa yang mau Ibu lakukan? Langsung gitu. Apa yang terbesit di pikiran Oh. Ibu? Boleh diganti. Siapa ya? Tadi kan Bapak bilang, kira-kira apa yang mau Ibu lakukan? Ganti aja. Apa yang terbayang di pikiran Ibu untuk melakukan itu? Langkah apa? Oh. Nah, gitu. Asumsi jadinya ya. Iya, nanti kira-kira Atau jadinya Bapak, oh kira-kira. Coaching-nya bilang, oh Bapak itu kira-kira. Berarti saya nggak tak jawab real pun nggak apa-apa. Nah, takutnya begitu. iya, Kan iya, hanya iya. kira-kira, ya kan? Kira Itu. nggak jelas lah kalau gitu. Ya nggak Ya, jelas kalau gitu. jadi Ya, jadi ya. nanti mungkin perbaikannya coaching lagi sama aku nggak pakai kata Siap. kira-kira ya. Makasih, Bu. Itu aja. Makasih. Kalau Ya. coach-nya merasa nyaman, nampak Bapak nyaman gitu, ya kan? Iya, Hanya iya. di Nyaman. di apa? Di kalimat pertanyaannya aja nanti kira-kiranya dihapus ya, Pak. Dibuang Oke. jauh-jauh. Jangan pakai Ya. kira-kira. Jadi Bapak seolah-olah mantap, coach saya itu mantap. Jadi nggak perlu kira-kira lagi gitu. Oh, Ya. iya, iya, iya. Keren, Oke, keren. makasih itu aja. Yang lain sudah Ya. bagus. Thank you. Sudah ada peningkatan dari yang apa Lalu-lalu. sinkron yang lalu ya kan saya jadi pengamat Pak Lalu. Lubis juga kemarin gitu ya. Makasih, Oke, luar makasih. biasa. Nanti belajar lagi Pak Lubis. Kita Ya, mau ya. coaching betulan, ayo di kantorku setiap hari Ayo. Senin. Setiap hari Senin ya datang di Ya, kantor. ya. Jadi. Makasih, Bu. Oke, Heeh. gitu Pak Lubis. Ya, Ada Bu. yang mau kita cakapkan lagi? Enggak, ini udah di luar coaching ya, udah di luar coaching. Hmm. Boleh deh. Karena waktunya masih ada atau suruh balik ke room. Belum disuruh balik ke room kok sama Bu Prima. Kita balik ke rumah aja lah, kesepian, Hah? sepi, sepi. Di room juga masih kosong, baru Bu Prima aja. Iya, Iya, ada. kan teman-teman juga masih coaching. Iya, teman-teman yang di kantor ada yang coaching, ada juga yang udah masih. Iya. Tadi Kami evaluasi ya dari Bunpola dia ya. Iya. Ini ya. Kenapa Bu Prima? Agak kurang jelas suaranya. Iya, Ya Bu Prima. ribut. Saya dengar semua grup ini jadi. Oh jadi ribut ya. Oke. Oke Bu Prima. Kemarin sudah selesai ya Bunpola dengan Pak Lubis ya. Udah, kami udah selesai karena hanya berdua Bu. Cuma double fungsi Bu. Ruang utama silahkan. Oh boleh. Ya. Nah, Ibu stop recordnya ya Bu. Iya. Jadi Pak Lubis,
Siap. Sebentar Ya, Bu. sebelum balik ke ruang utama lagi. Sebelum balik ke ruang utama, Pak Lubis, sebetulnya untuk keterampilan coaching itu kita cari ilmunya, ya kan? Jujur, saya di bulan Juni itu saya dapat 5 sertifikat pelatihan coaching. Oh. Kemudian di bulan Agustus kemarin saya dapat 3 sertifikat karena saya memang ingin meningkatkan keterampilan saya di coaching. Maka begitu ada webinar coaching saya ikut, ada webinar coaching saya ikut. Bahkan kemarin ada programnya KPBN itu seriesnya sampai 6 seri. Tapi saya ikutnya hanya bisa 4, yang 2 tabrakan waktu. Kabari Bu lah sama aku biar apa ya. Ya udah nanti aku masukkan di grup ini ya. Aku ada grup Forwas seluruh Sumatera Utara. Nanti Pak Lubis tak masukkan di situ. Biar tahu saya. Ya, biar ikuti karena gratis loh Pak Lubis, nggak ada yang bayar. Kalau seandainya bayar 50.000 itu kayaknya kemarin aku. Iya, biar menambah apanya ini. Public speaking pun ya kan. Kenapa saya bisa lancar? Karena saya udah dapat 8 sertifikat Pak Lubis. Pastilah mantap. Tambah sertifikat dari BBGP yang coaching dulu. Saya kan ikut yang BBGP yang tahun 2022. Nanti Japrilah atau ikutlah saya. Ya, kemudian saya ikut pelatihan coaching yang dari BPPPMPV itu tahun 2023. Dari situlah saya gali terus. Oh ternyata nggak sulit kok melaksanakan coaching. Jadi mahir ya, jadi mahir. Iya, jadi udah tenang kan. Iyalah, semakin jam terbangnya tinggi ya kan. Oke. Kemudian habis itu ya harus diimplementasikan Pak. Kalau kita ikut webinar tapi nggak implementasi, nggak terampil juga. Karena ini kan keterampilan itu kan harus diterapkan terus sehingga kita semakin hari semakin baik. Betul itu Bu, betul. Nanti pagi Bu ya informasinya. Boleh, nanti ini ada tanggal 11 Pak Lubis. Ntar Pak Japri. Tanggal 11 ya? Oke. Habis maghrib biasanya. Oke, kita kembali ke ruang utama ya Pak Lubis. Oke, ayo. Oke, kita live. Makasih.